Bab 56, pilihan menyakitkan Saki hari ini rencananya makan siang di mall seberang dengan Indira. Namun dia tidak menyangka jika bertemu dengan Mama Laras di sana, dan Mama Laras yang mengajaknya makan bersama. Indira yang memahami keadaan langsung mengangguk dan meninggalkan Saki dengan sang mertua. "Mama mau pesan apa?" tanya Saki yang sibuk membuka-buka buku menu. Tatapan Laras menghujam tajam dan masih tanpa suara, membuat Saki merasakan ketegangan yang tercipta di antara mereka. "Kamu yang tentukan," ucap Mama Laras yang akhirnya bersuara. Saki lalu mengangguk dengan kaku. Lalu memesan beberapa menu dan juga minuman kepada pelayan. Saki berusaha mengendalikan dirinya, dia harus rileks untuk menghadapi Mama Laras. "Ada apa, Ma? Apa Mama mau membahas taruhan kita? Bukankah kita harus mengakhirinya sekarang? Karena Saki pikir kita semua telah menemukan jawabannya." "Perlu Saki jabarkan, Ma?" tanya Saki dengan senyum yang manis. Laras masih diam, dengan tatapan yang setajam elang dan aura permusuhan yang kuat. Mas Dipta tetap berlari ke arah Saki walau tahu Mbak Ayudhya keracunan makanan. Mas Dipta yang meninggalkan Mbak Ayudhya begitu saja saat Saki meminta hal remeh-temeh di acara garden party kemarin. Mas Dipta yang dengan tegas mengusir Mbak Ayudhya dari kursi penumpang depan untuk Saki. Bagaimana Mas Dipta memperlakukan Saki juga Mama melihatnya kan. Saki tetap tersenyum, seolah tatapan Laras yang masih menghujam tidak mengganggunya sama sekali. Mama adalah ibunya, seseorang yang melahirkannya dan pasti paling memahami Mas Dipta kan, Ma. Bagaimana interaksi Mas Dipta dan Saki saat makan malam di keluarga kemarin? Seharusnya itu juga menjadi poin kemenangan Saki dalam taruhan kita kan, Ma. Laras menarik napasnya panjang, tangannya mengepal dengan kuat di bawah meja dan tatapannya semakin nyalang karena Saki yang semakin berani kepadanya. Dia sedang memikirkan cara bagaimana agar membuat wanita itu menyerah sekalipun Dipta telah mencintainya. Dia harus mengoyak kepercayaan Saki pada Dipta dan kepercayaan diri wanita itu kan. Lalu yang terakhir, bukankah itu yang paling besar yang mungkin Mama tidak pernah menyangka? Bagaimana Mas Dipta berlari menyelamatkan Saki dan mengabaikan Mbak Ayudhya? Mas Dipta rela membahayakan dirinya demi menyelamatkan Saki. Tidak sekalipun dia menoleh melihat Mbak Ayudhya bahkan memastikan keadaan wanita itu. Bukankah itu sudah sangat jelas, Ma? Apa perlu juga kejadian di ruang serbaguna itu? Bagaimana Mas Dipta bersikap manja pada Saki dan terlihat sangat mencintai Saki? Saki menarik napasnya panjang, walau dia sedikit malu mengatakan kalimat yang terakhir saat kembali membayangkan bagaimana manjanya Dipta hari itu. Tidak perlu Saki hitung berapa skor Saki kan, Ma. Karena Mama benar-benar tidak memiliki poin sama sekali. Sebuah kekalahan mutlak. Seharusnya sekarang Saki bisa mengambil hadiah Saki ya, Ma. Saki lalu mengulurkan tangannya. Dengan senyum yang manis, sedang Laras masih diam dengan tatapan yang semakin nyalang. "Kita akan menjadi partner yang baik kan, Ma?" Di depan Mas Dipta, sebagai menantu dan mertua yang saling menyayangi, bagi Saki, jika Laras setuju maka itu akan lebih mudah baginya mendekati Mama Laras dengan menggunakan Dipta. "Apa kamu mencintai anak saya?" tanya Laras, dan mengabaikan uluran tangan Saki, membuat Saki pada akhirnya menurunkan tangannya dengan mengerjap bingung. "Saki mencintai Mas Dipta, Ma," ucap Saki, kini dia bisa melihat tatapan Mama mertuanya yang sulit Saki mengerti. "Apa kamu tega membuat pria yang kamu cintai harus mengalami kesulitan antara memilih ibunya atau istrinya? Maksud Mama, apa?" tanya Saki, suaranya tercekat, apalagi saat melihat tatapan Mama Laras yang berubah menjadi sendu. "Saya tidak pernah menyukai kamu, Saki. Sampai kapanpun tidak akan pernah menyukai kamu. Saya tidak ingin memiliki menantu seperti kamu. Tolong mengerti, hati saya tidak bisa dipaksa untuk menyukai kamu. Bukan kamu yang saya ingin menjadi istri Dipta. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga Danatyaksa." Saki semakin tercekat, ada yang menusuk-nusuk hatinya begitu kuat saat mendengar kalimat menyakitkan itu dari Mama Laras, entah kenapa ucapannya kali ini begitu menusuk ke hati Saki. Apakah mungkin karena dia melihat air mata Mama Laras dan wajahnya yang frustasi dan terluka? Sehingga perasaan bersalah langsung mengungkungnya, dia membuat wanita yang melahirkan pria yang dia cintai menangis karenanya. "Kenapa, Ma? Apa yang membuat Mama begitu sulit menerima Saki? Apa salah Saki selama ini?"
Tanya Saki yang ikut meneteskan air matanya. Obrolan itu berubah menjadi sangat emosional. Apakah jika kamu mencintai Dipta, kamu tega membuatnya terluka karena harus memilih antara saya dan kamu? Apakah kamu sampai hati melihat pria yang kamu cintai memilih kamu dan harus menjadi anak durhaka yang menyakiti hati ibunya? Seperti itukah cinta kamu? Cinta yang menyakiti saya sebagai ibu dari pria yang kamu cintai. Suara Laras sudah bergetar, air matanya semakin banyak membasahi wajahnya yang membuat hati Saki terasa semakin diremas-remas dengan kuat. Kami saling mencintai, Ma. Apakah Mama benar-benar tidak bisa memberikan Saki kesempatan? Saki sangat mencintai Mas Dipta, Ma. Saki menghapus air mata yang membasahi wajahnya dengan punggung tangannya. Tarikan napasnya terdengar berat seiring dengan dadanya yang semakin sesak. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya, dan saya tahu bukan kamu orangnya. Ucap Laras dengan helaan napas yang panjang. Bagaimana jika Mas Dipta hanya akan bahagia dengan Saki, Ma? Tanya Saki dengan suara yang tercekat. Saya yang mengandungnya dan membesarkannya. Saya tahu dia dengan sangat baik daripada Karnu yang baru datang dalam hidupnya. Tidak bisakah kamu mengerti? Ini hanya keinginan seorang ibu yang menginginkan kehidupan terbaik untuk anaknya dengan pasangan terbaik yang menyempurnakan hidupnya. Laras kembali meneteskan air matanya, dia menjeda ucapannya untuk menarik napasnya yang terasa berat. Saya tidak pernah berpikir jika saya akan membuatnya menentang saya dengan pilihannya. Saya juga tahu bagaimana terluka dan beratnya dia saat harus memilih antara saya atau kamu. Itu pasti akan sangat menyakitkan bagi Dipta, kamu juga tahu dengan baik hal itu. Dia sangat mencintai saya, dia sangat mencintai orang tuanya, dan saya juga tidak ingin membuat dia terluka karena saya memberikan pilihan itu. Maka saya yang akan meminta kamu lebih dulu, tolong tinggalkan Dipta jika kamu mencintainya. Ucapan Mama Laras selanjutnya membuat lidah Saki keluh air. Matanya tumpah begitu saja, ada sesak yang terus merayap hingga dia merasa kehilangan tumpuan itu. Ucapan Mama Laras dan tatapan wanita itu sangat dalam, begitu menghujamnya dengan kata-kata yang begitu memberatkan hati Saki. Jika kamu tetap bertahan dengan Dipta, maka saya akan memberikan pilihan itu kepada Dipta. Dia harus memilih antara saya dan kamu. Jika dia memilih kamu, maka kamu akan melihat dia menderita setelah pilihannya itu karena saya tidak akan mau menemuinya lagi. Saki menggigit bibirnya kuat mendengar ucapan Mama Laras yang bagaikan anak panah menghujam ulu hatinya. Jika dia memilih kamu, maka kamu akan menjadi wanita jahat yang membuat suami kamu menjadi durhaka kepada ibunya sendiri, Mama. Saki membekap mulutnya. Saat Laras bahkan terus memberikan kenyataan menyakitkan jika hal itu benar-benar terjadi. Jika dia memilih kamu, maka kamu telah mengukir luka yang sangat besar di hatinya, dan cinta kalian tidak akan pernah seindah sebelumnya, dan bahagia kalian akan selalu rumpang karena ada luka besar yang menganga lebar di antara kalian atas kedurhakaan Dipta yang memilih meninggalkan ibunya. Laras mengatakannya dengan tatapan nanar dan senyum yang menyakitkan untuk dilihat. Saki membekap mulutnya dengan isak tangis yang tidak bisa lagi dia bendung. Ucapan Mama Laras kenapa begitu menakutkan dan sangat menyesakkan. Namun jika Mama mertuanya itu benar-benar akan melakukan itu pada Dipta, maka semua ucapannya setelahnya akan menjadi kenyataan. Bagaimana bisa Mama memberikan pilihan seperti ini pada kami? Mama, tolong jangan seperti ini. Saki sudah terisak pilu di depan Mama Laras. Nada suaranya begitu lirih dengan nada kesakitan, namun Mama Laras memilih untuk kembali melanjutkan apa yang masih ingin dia ucapkan. Jika Dipta lebih memilih saya, maka kamu akan lebih terluka, karena menyadari cinta Dipta tidak sebesar itu untuk kamu. Bukankah tawaran saya pada kamu agar kamu meninggalkan Dipta lebih dulu adalah yang terbaik? Kamu tidak perlu terluka hebat jika pada akhirnya Dipta lebih memilih saya, dan juga tidak perlu membuat pria itu memilih di antara istri dan ibunya yang tentu hanya memberikan luka yang hebat untuk Dipta. Sekarang pilihan itu ada di tangan kamu, jika kamu benar mencintai anak saya, mana yang akan kamu pilih? Membiarkan dia terluka hebat atau lebih baik kamu yang terluka? Mama Laras menghela napasnya panjang. Dia menghapus bekas air mata di wajahnya. Apa yang saya lakukan ini adalah bentuk perlindungan saya untuk putra saya. Nanti, jika kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu pasti tahu rasanya. Saya sangat mencintai Dipta dan hanya ingin yang terbaik untuk hidupnya, dan selamanya kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam keluarga kami.
Karena kamu bukan bagian dari kami dan tidak akan pernah menjadi bagian dari kami." Tepat setelah mengatakan itu, Laras bangkit dan meninggalkan Saki yang masih terdiam dalam kebisuannya. Saki menatap nanar kepergian Mama Laras, tangannya memukul-mukul dadanya dengan kuat saat sesak itu terus menghimpit dadanya dan terasa semakin berat. Bentuk perlindungan. Apa aku begitu mengerikan hingga Mama harus melindungi Mas Dipta dariku? "Ma," bisik Saki lirih dan ikut beranjak dari sana, meninggalkan makanan yang belum disentuhnya sama sekali. Dia berjalan dengan terlatih keluar dari restoran itu, tubuhnya terhuyung beberapa kali karena merasa begitu lemas. Pada akhirnya Saki memilih untuk duduk sejenak di salah satu kursi yang ada di mall tersebut. Dia terus menangis dan air matanya tidak mau berhenti. Saki terus menghapusnya dan berharap bisa menghentikan tangisnya, namun tetap tidak berhasil. Saki tidak pernah menyangka dirinya dan Mama Laras akan berada di titik ini. Bagaimana tatapan putus asa dan air mata Mama Laras yang meminta Saki untuk melepaskan putranya dan ucapannya setelahnya yang membuat Saki ketakutan, yang Mama Laras ucapkan seolah memiliki pilihan yang sama-sama akan melukainya. Apa yang harus dia lakukan jika sudah begini? Kenapa hubungannya dan Dipta harus serumit ini di saat mereka telah saling mencintai dan melengkapi? Bukan hanya tentang wanita-wanita masa lalu Dipta, namun tembok mereka yang terlampau tinggi adalah dari orang tua Dipta sendiri, yang rasanya Saki semakin sulit untuk meruntuhkannya. Saki menarik napasnya panjang dan berusaha mengendalikan dirinya walau hatinya carut-marut. Dia menghapus air matanya dan memilih kembali ke kantor. Helaan napasnya begitu berat, rasanya ingin pulang dan memeluk Dipta, walau dia tidak sanggup untuk menceritakan itu pada Dipta. Dia hanya ingin memeluk Dipta yang selalu memberikannya ketenangan. Bahkan menanyakan dengan perumpamaan pada pria itu saja Saki tidak sanggup. Bagaimana mungkin dia bertanya kepada Dipta siapa yang akan pria itu pilih antara dia dan Mama Laras. Membayangkannya saja membuat Saki memikirkan bagaimana beratnya menjadi Dipta jika dihadapkan dengan pilihan seperti itu. Dia tidak ingin membuat pria yang mencintainya dengan begitu sempurna itu terluka karenanya. Namun Saki juga menyadari keadaan mereka begitu rapuh dan rentan untuk terluka karena begitu banyak orang-orang yang tidak menyukai pernikahan mereka. "Saki." Panggilan itu menyentak Saki. Saki kembali mengusap wajahnya dan tersenyum baik-baik saja karena mengenal suara itu. "Mbak Safira, sedang belanja?" tanya Saki tersenyum manis. Safira N menatapnya lekat. "Iya, tadi dengan Mama. Tapi Mama bilang mau bertemu temannya dan aku tidak diajak. Jadi aku melanjutkan sendiri." "Kamu sudah makan siang ya? Sudah mau masuk kantor?" tanya Safira dengan nada yang kecewa sambil melirik arlojinya. Saki mengangguk dan tersenyum. "Lain kali mungkin kita bisa makan siang bersama ya, Ki. Aku sudah ikut cooking class loh. Ternyata sangat menyenangkan." Safira mengatakannya dengan antusias, membuat Saki semakin tersenyum lebar dan antusias walau hatinya sangat buruk keadaannya. "Wah, aku tidak sabar mencicipi masakan Mbak Fira. Aku malu menyajikannya pada kamu. Kapan-kapan kita makan siang bareng ya? Di sini juga tidak apa-apa. Aku lumayan sering ke mall ini kok." "Boleh, Mbak. Nanti kita atur aja ya. Aku harus kembali ke kantor sekarang." Ucap Saki membuat Safira mengangguk walau wajahnya terlihat sedikit kecewa. Saki juga tidak menyangka bertemu Safira di sana. Melihat betapa banyak belanjaan di tangan Safira membuat Saki mengulum senyumnya dalam hati. Kini semakin menyadari kenapa Dipta selalu melihatnya aneh karena jarang belanja. Mungkin karena selama hidupnya pria itu selalu melihat saudara-saudaranya menghabiskan waktunya dengan rutin berbelanja dan memanjakan diri. "Saki, kamu terlihat pucat," ucap Safira setelah memperhatikan Saki lebih seksama, membuat Saki menggeleng dan tersenyum. "Sedang banyak kerjaan aja, Mbak. Tapi bukan masalah kok. Aku duluan ya, Mbak." Saki pada akhirnya mengangguk dan meninggalkan Safira yang masih terus menatapnya. Wanita itu bahkan tetap bekerja walau sudah menjadi istri Dipta. Tidak ada yang berubah bahkan setelah dia menikah, tetap bekerja dan justru pekerjaannya bertambah karena juga menjadi seorang istri yang melayani kebutuhan dan keinginan suaminya. Lalu Safira kembali melihat kepada dirinya. Hampir 3 kali seminggu dia akan berbelanja, mengunjungi mall dan memanjakan dirinya ke salon, belum menemani mama mertuanya. Waktunya benar-benar habis untuk menyenangkan dirinya dan menghabiskan uang suaminya. Rasa bersalah kembali menyusup ke hati Safira. Dia begitu banyak menghamburkan uang Lingga,
namun selama ini sedikit sekali usahanya untuk menyenangkan Lingga. Saki, kamu selalu membuatku menyadari banyak hal dalam setiap pertemuan kita. Terima kasih, bisik Safira melihat Saki yang sudah menghilang dalam pandangannya. Tomorrow. Bab 57, Lelah Hati. Rasanya tenaga Saki benar-benar terkuras hari ini, setelah makan siangnya dengan Mama Laras, bahkan dirinya belum makan siang dan hanya makan roti tadi di mejanya, dia justru bertemu dengan Putri, di gedung kantornya, bahkan wanita itu meeting dengannya. Saki sekarang percaya jika dunia memang benar-benar sempit. Wanita itu menjadi bagian dari tim marketing untuk gedung apartemen milik Aksara Pradiksa yang baru saja diresmikan minggu lalu. Mereka mengadakan meeting hari ini untuk kembali membahas strategi pemasarannya. Tatapan Putri penuh makna pada Saki, dan Saki merasa sangat tidak nyaman dengan hal itu. Begitu meeting selesai, Saki memilih langsung keluar dengan izin ke toilet. Tanpa diduga Putri justru mengikutinya seolah memang sudah mengincar Saki. Semakin terlihat bahagia ya kamu, ungkap Putri yang tanpa Saki duga telah mengunci pintu toilet. Saki memejamkan matanya, sungguh dia sudah tidak memiliki tenaga untuk berurusan dengan Putri. Bukankah daripada sibuk mengurusi kebahagiaanku, lebih baik kamu mengurus hidupmu yang sudah berantakan itu, Put. Saki menatapnya tajam, entah kekuatan dari mana, namun mengingat percakapannya dengan Randi, lalu membayangkan wajah kecewa Pakde Raharja membuat Saki merasakan emosi yang kuat. Bangsat, tahu apa kamu tentang hidupku? Putri menatapnya tidak kalah nyalang, membuat Saki justru menyunggingkan senyum sinis. Kabur di pernikahan kamu dengan Mas Dipta karena kamu hamil dengan Randi, setelah kamu keguguran kamu kembali kabur di hari pernikahan kamu dengan Randi. Pakai otak kamu, pernahkah kamu memikirkan perasaan Pakde dan Bude? Dia membesarkan kamu dengan penuh cinta dan kasih sayang, selalu memanjakan kamu, menuruti semua keinginan kamu, hidupmu dilimpahi dengan kebahagiaan yang selalu diusahakan oleh mereka. Namun apa yang kamu balas? Menjadi aib keluarga Kusuma Diningrat, menusuk orang tua kamu dengan kehamilan di luar nikah kamu. Apa kamu tidak memikirkan bagaimana hancurnya hati Pakde dan Bude melihat anak semata wayangnya yang mereka jaga selama ini rusak? Rusak karena keegoisan dan kebodohannya. Saki meluapkannya dengan emosi yang menggebu-gebu, terbayang wajah Pakde Raharja saat makan malam dengannya malam itu, wajah yang penuh beban dan kesedihan. Sungguh, itu sangat menyakitkan. Bangsat, tahu dari mana kamu semua itu? Hah? Kamu ingin membalasku? Kamu mencari Randi dan menanyakan tentangku? Iya, jawab. Kamu kira dengan memegang kartu AS aku akan jadi takut dan memohon kepadamu untuk bungkam? Tidak, Saki. Aku tidak peduli. Aku akan tetap pada rencana awalku. Teriak Putri dengan tatapan yang begitu nyalang dan emosi yang berapi-api. Saki yang mendengar itu benar-benar tidak habis pikir dengan Putri. Sedikit pun wanita itu tidak memikirkan perasaan orang tuanya. Orang tua mana yang tidak hancur mengetahui anaknya hamil di luar nikah? Aku sendiri yang melihat Pakde saat itu. Dia hancur, tatapan matanya begitu terluka, raut wajahnya penuh beban. Beban karena Putri semata wayang yang dia banggakan dan dia besarkan dengan baik-baik justru menghancurkan hatinya dengan luluh lantak. Pernah tidak sekali saja kamu meminta maaf kepada mereka atas kenakalan kamu? Tolong sayangi mereka, Putri. Terutama Pakde. Dia tidak banyak bicara memang, tapi dia sangat mencintai kamu dan sangat terluka atas apa yang kamu lakukan. Saki sudah meneteskan air matanya, emosinya begitu kuat apalagi mendengar jawaban Putri yang tidak peduli dengan apapun selain kembali meraih tujuannya untuk bisa bersama Dipta. Padahal, andai wanita itu, sebesar apa cinta Dipta telah berkembang untuknya, jangankan Putri, bahkan Ayudhya telah diabaikan oleh Dipta. Pulanglah. Menikahlah dengan Randi, selain pria itu harus bertanggung jawab, dia juga mencintai kamu sejak dulu, cintanya tulus untuk kamu dan kamu seharusnya merasa beruntung. Kenapa harus menyusahkan diri mengejar Mas Dipta padahal kamu juga tahu Mas Dipta enggan untuk kembali pada kamu? Kamu tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Saki lalu menghela napasnya panjang, dia meninggalkan Putri yang tidak lagi merespon ucapannya, seolah ucapan Saki kini mulai mengganggunya. Saki meninggalkan toilet itu dan membuka pintu yang dikunci dari dalam oleh Putri. Benar-benar wanita itu.
Tanpa diduga putri menarik ujung jilbab Saki dan menamparkan Saki dengan kuat. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kamu bahagia dengan Mas Dipta. Tidak akan pernah, Saki. Aku akan menghancurkan kamu. Pernikahan kamu dan Mas Dipta harus berakhir. Teriak putri lalu meninggalkan toilet itu dengan hati yang membara. Saki remene-jaremkan matanya, dia memilih mencuci wajahnya dan merapikan penampilannya sungguh. Ini adalah hari yang berat dan sangat melelahkan untuknya, terutama lelah secara hati dan emosional kenapa dia harus bertemu dan menghadapi mereka yang terus-menerus mendorongnya untuk berpisah dengan Dipta. Saki benar-benar ingin bertemu dan memeluk Dipta, wajah kamu terlihat lelah, ucap Dipta saat melihat Saki yang sudah berdiri di depannya. Saki hanya menggeleng dengan senyum yang inanis. Ayo pulang, Mas. Aku ingin segera sampai apartemen, ucap Saki. Membuat Dipta langsung mengangguk dan menggenggam tangan Saki untuk segera menuju ke basement. Dipta tidak bisa menahan dirinya lagi, begitu tiba di parkiran, dia langsung merengkuh Saki dengan begitu erat, membuat Saki sedikit terkejut. Hari ini melelahkan dan aku membutuhkan vitaminku. Bisik Dipta dengan nada yang terdengar lelah, membuat Saki mengusap lembut punggung Dipta lalu mengurai pelukan mereka. Saki menatap Dipta lekat, memang terlihat gurat kelelahan di wajah pria itu. Apakah semua baik-baik saja, Mas? Tanya Saki membuat Dipta menghela napasnya dan mengangguk. Kita pulang dulu ya. Ucap Dipta membuat Saki akhirnya mengangguk, pikirannya juga begitu. Penuh dengan putri dan Mama Laras. Mereka telah berbaring di ranjang dan saling berhadapan. Dipta mengusap lembut puncak kepala Saki dan tersenyum dengan hangat. Apa kamu sekarang mempercayaiku sepenuhnya, sayang? Jika aku hanya mencintaimu? Tanya Dipta membuat Saki mengangguk. Tentu saja, setelah semua yang dilakukan Dipta untuknya dan bagaimana pria itu membuktikan cintanya, tidak ada sedikit pun ragu di hatinya lagi tentang perasaan Dipta. Semua ucapan dan tindakan kamu telah mengatakannya, Mas. Tidak ada ragu sedikit pun yang aku rasakan tentang cinta kamu, bisik Saki membuat Dipta tersenyum dan mengecup kening wanita itu. Hati Saki terasa berat untuk menceritakan pertemuannya dengan putri juga tentang rekaman yang dimiliki putri itu, namun Saki tahu dia harus mengatakannya, seperti Dipta yang selalu menceritakan semua yang dialami pria itu untuk mencegah kesalahpahaman di antara mereka. Saat Saki akan mengatakannya, Dipta lebih dulu mengucapkan sesuatu. Hari ini sangat panjang dan melelahkan, Ki. Ada apa, Mas? Tanya Saki kini gantian membelai pipi Dipta. Dipta meraih tangan itu dan mengecupnya. Aku memecat Ayudhya. Saki yang mendengar itu merasa terkejut luar biasa. Kenapa? Dia melakukan hal gila padaku. Bisik Dipta dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Apakah kamu akan memaafkanku? Tanya Dipta kembali, Saki yang belum mencerna ucapan Dipta hanya semakin mengernyitkan keningnya bingung, apa yang dia lakukan, Mas? Tanya Saki dengan kebingungan yang semakin menjadi. Dia terus menyatakan cinta kepadaku, setiap hari. Aku semakin risih dan pada akhirnya aku memecatnya hari ini. Namun dia justru tiba-tiba memelukku. Dipta semakin merapat pada Saki, dengan seksama memperhatikan ekspresi Saki yang entah kenapa begitu tenang. Sedang Dipta perasaannya sudah tidak karuan. Kamu lebih baik menendangku daripada diam seperti ini, sayang. Aku takut, bisik Dipta memeluk Saki sejenak lalu kembali mengurainya untuk menatap Saki. Saki yang mendengar itu hanya mampu menahan senyumnya melihat Dipta yang merajuk. Hanya peluk, tanya Saki dengan nada yang dingin. Dipta menggigit bibirnya dan menggeleng. Lalu dia tiba-tiba mencium bibirku dan Dipta menggantung ucapannya. Rasanya tidak sanggup mengatakannya pada Saki, namun dia tetap harus mengatakannya sebelum itu menjadi bumerang untuk mereka berdua. Dan, tatapan Saki memicing menunggu ucapan Dipta yang belum selesai. Dia menarik tanganku untuk menyentuh payudaranya. Ucap Dipta dengan jantung yang bertalu keras. Saki yang mendengar itu langsung menahan napasnya dengan mata yang melotot tidak percaya. Astagfirullah. Saki mengusap wajahnya kasar, sungguh tidak menyangka Ayudhya melakukan hal sejauh itu. Jangan marah. Aku minta maaf, sumpah sayang kejadiannya begitu tiba-tiba dan aku blank. Aku juga korban dan dilecehkan, ucap Dipta, tatapannya sudah berubah khawatir menunggu reaksi Saki. Saki menatap Dipta lekat, sungguh dia percaya pada Dipta sepenuhnya, namun masih terkejut dengan kegilaan Ayudhya.
Melihat Dipta yang bercerita dengan raut wajah sendu dengan tatapan yang begitu khawatir membuat Saki akhirnya tersenyum samar penuh makna. Lepas. Ucap Saki melepas pelukan tangan Dipta, membuat Dipta langsung menggeleng dengan kuat. Aku tidak ingin dipeluk oleh tangan yang sudah menyentuh payudara wanita lain. Ucap Saki menatap Dipta dengan kesal, melepaskan pelukan tangan Dipta dan menyentaknya kuat. Sayang, jangan begitu. Aku menjelaskannya agar kamu tidak salah paham di kemudian hari. Apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku? Kumohon maafkan aku. Katakan sesuatu. Ucap Dipta, tatapannya begitu menyedihkan, membuat Saki benar-benar harus menahan dirinya untuk tidak menyerah dan memeluk Dipta saat itu juga. Apa yang harus kulakukan untuk menebusnya, sayang? Tanya Dipta menatap sendu pada Saki. Saki lalu mengulurkan tangannya dan membelai lembut pipi Dipta dengan senyum yang tulus, membuat Dipta mengerjap untuk beberapa saat, menyadari jika Saki tidak benar-benar marah padanya. Aku hanya terkejut, Mas. Tidak marah apalagi kecewa pada kamu. Kamu telah mengatakan yang sejujurnya untuk melindungiku, kan? Tanya Saki membuat Dipta mengangguk dengan perasaan yang jauh lebih lega. Tapi aku keberatan tangan dan bibir kamu menjamah tubuhku, Mas. Bisa kamu menahan diri untuk seminggu ini? Tanya Saki dengan nada yang hati-hati, membuat Dipta yang mendengarnya mengangguk walau dengan berat hati. Bukan masalah selagi kamu tidak marah padaku dan memaafkanku. Aku hanya mencintaimu, sayang. Bisik Dipta menatap Saki dengan lembut. Kamu benar-benar sudah tidak marah atau kecewa kan? Tanya Dipta lagi membuat Saki mengangguk. Terima kasih telah mengatakannya padaku. Bahkan kamu tidak perlu meminta maaf, Mas. Karena itu bukan salah kamu, Mbak Ayu dia saja yang kegatelan dengan suami tampanku ini. Tapi maaf ya, walau bukan salah kamu tapi aku harus menghilangkan pikiran saat bibir dan tangan kamu pernah menyentuhnya. Itu sangat menggangguku. Bisik Saki membuat Dipta mengangguk paham. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup untukku, sayang, bisik Dipta dengan hati yang tanpa beban lagi. Sini ku peluk, tapi kamu tidak boleh memelukku. Ucap Saki membuat Dipta tertawa lalu menyatukan kedua tangannya di depan dadanya dan memejamkan matanya bersiap menerima pelukan Saki. Saki memeluknya sambil mengusap-usap rambut Dipta dan mengecup kening pria itu. Apa yang biasa dilakukan oleh Dipta setiap malam kini Saki yang melakukannya dan itu membuat hati Dipta lebih bahagia. Aku sangat mencintaimu, sayang. Terima kasih selalu memberikan ketenangan dan kenyamanan yang tidak pernah aku rasakan. Betapa beruntung dan sungguh aku bersyukur memiliki kamu, bisik Dipta dalam pelukan Saki, membuat Saki merasa terharu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu dan bersyukur bisa bertemu dengan kamu, Mas, bisik Saki, kembali mengecup puncak kepala Dipta dan kini beralih mengusap punggung Dipta yang juga biasa dilakukan oleh pria itu untuknya. Hari ini begitu panjang dan melelahkan, sejak pagi aku sudah merasa begitu lelah karena harus menghadapi Ayu dia yang di luar batas, rasanya aku ingin berlari ke kantor kamu dan menculik kamu. Aku sangat membutuhkan vitaminku. Tapi aku tahu hari ini juga banyak meeting penting yang tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. Mau tidak mau aku harus bertahan dan itu sangat melelahkan, sayang. Bisik Dipta, nadanya terdengar merajuk dan manja, membuat Saki mengulum senyumnya lebih lebar. Aku tahu, Mas telah bertahan dengan baik, dan ini hadiahnya. Bisik Saki kembali mengecup puncak kepala Dipta dan memeluk pria itu lebih erat dengan perasaan yang bahagia. Saki tahu bagaimana Dipta selama ini selalu menjaga perasaannya dan mengusahakan kebahagiaannya dengan begitu baik. Kepekaan Dipta dan betapa pria itu memahaminya tanpa dia harus mengatakan apa yang dirasakannya selalu membuat Saki kehilangan kata-katanya karena terlalu tersanjung. Saki merasa begitu beruntung saat takdir menyatukannya dengan Dipta melalui cara yang tak terduga. Dipta seolah ditakdirkan bersamanya untuk mengukir banyak bahagia yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Seolah semua kesakitan dan penderitaan hidupnya sejak kecil pelan-pelan diganti dengan kebahagiaan melalui pria yang tidak sengaja menjadi suaminya itu. Dicintai dan diratukan dengan begitu hebat membuat perasaan Saki juga tumbuh dengan begitu pesat untuk Dipta. Namun dia juga tahu, kebahagiaan maupun kesedihan itu tidak pernah kekal. Dia juga menyadari dengan baik, kebahagiaannya dengan Dipta masih begitu rapuh, bisa hancur sewaktu-waktu, rapuh karena diterpa badai dari kanan dan kiri oleh orang-orang yang tidak menginginkan hubungan mereka. Mas, panggil Saki,
Dia ingin menceritakan kegelisahan hatinya sama seperti Dipta, dia juga ingin mengusahakan kebahagiaan mereka tetap dalam genggaman mereka. Dipta tidak meresponnya, membuat Saki mengurai sedikit pelukannya dan dia mendapati Dipta telah terlelap dengan begitu damai. Saki mengulum senyumnya melihat wajah lelap Dipta, mengusapnya lembut dan mengecup pipi pria itu. Penuh cinta. Hari ini begitu melelahkan ya, Mas. Tidurlah, aku akan memeluk kamu sepanjang malam. Aku sangat mencintai kamu, kamu tahu itu, dan aku harap Mama bisa mendapatkan hidayah dan bisa menerimaku ya, Mas. Aku takut, namun ketakutanku yang satu ini juga membelengguku, Mas. Aku tidak sanggup menanyakan apa yang akan Mama tanyakan pada kamu, karena aku tidak sanggup melihat kamu terluka harus memilih di antara kita. Saki meneteskan air matanya dengan sesak yang pelan-pelan merayap dan mencengkram hatinya. Dia kembali membawa Dipta dalam pelukannya dan menangis tanpa suara memikirkan percakapannya dan permintaan Mama Laras tadi siang. Dia tahu, semua yang diucapkan Mama Laras tentang pilihan Dipta nantinya adalah benar. Jika Mama Laras benar-benar meminta Dipta memilih dan pria itu memilihnya, maka kebahagiaan mereka akan rumpang selamanya, dan itu bukanlah kebahagiaan yang Saki inginkan. Sesungguhnya itu bukanlah kebahagiaan, karena mungkin setelahnya mereka hanya akan pura-pura bahagia dan memilih menutup mata pada luka yang menganga lebar itu. Bab 58, Hati yang Terkoyak. Datang ke rumah sekarang, Saki. Datang sekarang atau saya akan mempermalukan kamu di kantor kamu. Pesan penuh perintah dan ancaman itu membuat Saki mengernyitkan keningnya bingung. Itu pesan dari Mama Laras, namun entah kenapa hatinya begitu gelisah setelah membaca pesan itu. Datang ke rumah saya sekarang atau kamu akan menyesal selamanya, pesan selanjutnya membuat jantung Saki rasanya mencelos. Ada apa sebenarnya? Saki, bisa kamu datang ke rumah sekarang? Mama mengamuk dan ingin melihat kamu. Mbak juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tadi Mbak juga sudah menghubungi Dipta untuk segera pulang juga. Mbak sudah menghubungi asisten Dipta juga, namun sama saja belum dibales. Mungkin mereka masih meeting. Itu pesan selanjutnya yang diterima oleh Saki dari Safira, membuat hati Saki semakin berdebar dengan ketakutan yang semakin mencengkramnya. Apa yang sedang terjadi? Tapi Safira sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Saki mencoba menelpon Dipta, namun sama seperti yang dikatakan oleh Safira, pria itu tidak mengangkatnya dan pada akhirnya Saki mengabari Dipta dia akan pergi terlebih dahulu ke rumah Mama karena khawatir. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan 1 jam lagi menuju waktu pulang. Saki akhirnya memilih pergi ke ruangan Saka dan izin terlebih dahulu. Kepalanya terasa berat dan penuh dengan berbagai masalah yang sejak kemarin semakin membelenggunya, permintaan Mama Laras yang begitu menyakitkan, juga rekaman Putri yang semalam sudah ingin dia ceritakan pada Dipta, belum tentang Ayudhya yang begitu nekat melakukan hal gila pada Dipta. Lalu kini entah apa yang terjadi pada mama mertuanya itu, memaksanya datang bahkan dengan ancaman yang mengerikan. Saki tiba di rumah orang tua Dipta dengan jantung yang bertalu semakin keras, Mbok Siti membukakan pintu untuknya, menatapnya dengan prihatin. Ada apa, Mbok? Mama baik-baik saja kan? Tanya Saki dengan tatapan yang sendu. Mbok kurang tahu, Non. Tapi sejak tadi terus berteriak. Ada Mbak Safira dan Mbak Erina yang menenangkan. Ucap Mbok Siti membuat Saki meringis dengan helaan napas yang panjang saat Saki masuk ke ruang keluarga semakin terdengar tangisan penuh raungan Mama Laras yang berusaha ditenangkan oleh Safira. Mama tolong tenang, jika Mama terus meracau tanpa kami tahu apa penyebabnya kami tidak bisa membantu Mama. Itu suara Mbak Safira yang membuat Saki menahan napasnya dan menghentikan langkahnya untuk sesaat di ruang tamu. Memilih mencuri dengar percakapan mereka terlebih dahulu untuk bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu hanya perempuan murahan. Sangat murahan dan hanya ingin memanfaatkan Dipta. Mama tidak rela. Mama tidak terima jika dia menjadi istri Dipta. Dipta harus menceraikannya. Teriak Mama Laras lagi membuat Saki yang mendengarnya langsung memejamkan matanya. Mbok Siti yang berdiri di sana juga hanya bisa menatap sendu pada Saki yang wajahnya sudah memucat. Kenapa Mama mengatakan seperti itu? Saki tidak mungkin memanfaatkan Dipta, Ma. Mama kenapa mengatakan hal seperti itu? Tanya Safira lagi, Saki bisa mendengarnya jika nada suara Safira tetap tenang.
Apa kamu akan mengatakan seperti itu setelah mendengar ini, Safira? Tanya Mama Laras menatap nyalang pada menantunya itu, dan saat itulah Saki bisa mendengar rekaman suaranya saat bersama Putri diputar, terdengar begitu jelas dengan nada angkuh dia memang hanya akan memanfaatkan Dipta. Tubuh Saki langsung melemas, pun dengan dia yang tidak lagi mendengar nada suara Safira. Wanita brengsek, yang dia dengar justru nada suara Erina yang begitu penuh amarah. Auntie. Panggilan itu seolah menjadi tandanya menuju gerbang kematian, karena Saki tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama di sana untuk hanya menjadi pendengar. Setelahnya dia melihat Erina keluar dari ruang keluarga, menatapnya nyalang seolah siap mengulitinya hidup-hidup. Dasar wanita jalaang. Kamu memang tidak pantas ada di keluarga ini sejak awal. Dipta terlalu bodoh. Desis Erina dengan penuh kebencian, Saki menelan ludahnya susah payah dan menarik napasnya yang terasa menyiksa. Di belakang Erina, Mama Laras ikut keluar dan memberikan tatapan yang tidak kalah tajam, lalu saat Saki melihat ke arah Safira, Saki tidak bisa mendeskripsikan tatapan itu selain tatapan kecewa. Rasanya Saki siap mendapat penghakiman ini. Nyatanya yang dilakukan Putri untuk menghancurkannya bukanlah melalui Dipta, namun melalui keluarga pria itu yang memang masih belum bisa menerimanya. Erina bawa anak-anak dulu, Ma. Ucap Erina membawa Lily dan Adam keluar, membuat Laras mengangguk, namun tatapannya menghunus pada Saki. Dasar wanita jalaang, teriak Mama Laras dan langsung memberikan tamparannya. Wanita keparaat, tamparan kedua hingga membuat Saki terhuyung dan terjatuh ke sofa, belum selesai dengan rasa perih di wajahnya, Laras langsung menyerangnya dengan begitu gila. Brengsek kamu, anak saya salah apa sampai harus mendapatkan wanita ular seperti kamu? Tega kamu memanfaatkan kebaikan anak saya. Dasar wanita sundal, teriakan Laras semakin membabi buta, hingga tamparan ketiga kembali dilayangkan oleh Laras. Ma, sudah. Saki bisa celaka, Ma. Bisik Safira berusaha menahan Laras, namun Laras yang dikuasai oleh emosi langsung mendorong Safira. Kini dia merangsek maju dan menjambak hijab Saki sambil memukul-mukulinya dengan membabi buta. Saki hanya terus menangis dengan sesak yang semakin menyiksanya mendapatkan perlakuan seperti itu dari mama mertuanya. Dia bisa merasakan betapa kecewanya Mama Laras, dan mungkin orang lain yang mendengarnya pun akan menghujatnya. Lalu bagaimana dengan Dipta? Sebagai seseorang yang menjadi peran utama yang dibicarakan Saki dalam rekaman itu. Saya sudah mengirimkan rekaman itu pada Dipta. Lihat saja dia akan menceraikan kamu. Dia harus menceraikan kamu. Teriak Mama Laras kembali memukuli Saki dengan membabi buta. Saki hanya bisa melindungi dirinya dengan kedua tangannya dan tidak berniat membalas pukulan demi pukulan yang dilayangkan Mama Laras. Mama! Teriakan itu menghentikan aksi Laras, dia melihat Dipta yang menatapnya dengan keterkejutan luar biasa. Saki yang mendengar suara Dipta langsung memberanikan diri untuk melepaskan kedua tangannya yang sejak tadi memeluk dirinya sendiri sebagai perlindungan. Lalu saat mata mereka bertemu yang bisa Saki temukan adalah tatapan kesedihan yang begitu mendalam, namun Saki tidak bisa mengartikan dengan jelas kesedihan itu apakah bentuk kekecewaan Dipta atas rekaman itu atau bentuk kesedihan karena melihatnya dipukuli oleh Mama Laras. Kamu lihat kan, Dipta? Kebusukannya sudah terungkap dengan sangat jelas. Sangat jelas semua motifnya kepada kamu selama ini. Lihat kan, insting Mama selalu tepat. Dia hanya wanita murahan. Wanita sundal, teriak Mama Laras dengan raut frustasi yang masih terlihat jelas di matanya. Saki memejamkan matanya mendengar makian dan umpatan itu, namun dia kembali menatap pada Dipta yang menarik napasnya panjang dengan raut terluka yang semakin kentara. Langkahnya begitu lebar menuju ke arahnya lalu tanpa kata dia membopong Saki untuk segera menuju ke kamarnya, yang jelas menimbulkan teriakan penuh kebencian yang kembali dilayangkan oleh Mama Laras. Dipta membaringkannya dengan hati-hati di ranjangnya, mata pria itu berkaca-kaca dan Saki sungguh tidak sanggup melihatnya. Dipta membelai pipinya yang sudah memar, juga sudut bibirnya yang berdarah. Pria itu membungkuk dan menempelkan keningnya dengan kening Saki, namun masih belum mengatakan apapun. Membuat Saki harus menerka-nerka dengan keras bagaimana perasaan pria itu setelah mendengar rekaman dari Putri. Bukankah sudah bisa dipastikan Dipta kecewa? Mungkin kecewa karena percaya akan rekaman Putri, atau kecewa karena Saki tidak menceritakannya lebih awal pada Dipta. Atau keduanya, Saki tidak tahu.
Tapi tatapan Dipta yang begitu terluka sangat menghunus hati Saki. Aku akan menenangkan Mama dulu. Kamu tunggu di sini dan Mbak Safira akan membersihkan luka kamu, ya. Bisik Dipta membelai pipi Saki, suaranya masih sama, tidak ada amarah di sana dan nada suaranya terdengar lembut seperti biasanya. Tapi Saki tidak bisa mengenyahkan maksud dari tatapan nanar Dipta. Apakah pria itu begitu sedih karena terluka setelah mendengar percakapannya dengan putri? Apakah pria itu begitu sedih karena kecewa padanya? Atau apakah pria itu sedih karena melihatnya dipukuli oleh mamanya? Namun pada akhirnya, Dipta pergi meninggalkannya di kamar pria itu sendirian tanpa menunggu persetujuannya. Saki juga mencoba memahami karena dia juga terus mendengar tangisan Mama Laras yang meraung-raung. Setelah kepergian Dipta, yang bisa Saki lakukan hanyalah meringkuk di ranjang dengan air mata yang membasahi wajahnya, terasa begitu menyesakkan dan menyiksa. Bukankah rekaman itu juga menjadi pemicu bagi Mama Laras untuk melakukan apa yang diucapkan oleh wanita parubaya itu saat kemarin makan siang dengan Saki? Mama Laras pasti akan melakukannya kan? Dan dia sekali lagi menempatkan Dipta pada posisi yang sulit. Kenapa jalannya dengan Dipta harus begitu sulit? Apakah mereka benar-benar berjodoh? Katanya jika seseorang itu berjodoh dengan pasangannya, seharusnya jalan yang mereka lalui selalu dimudahkan, tapi sejak awal bersama Dipta, mereka memiliki banyak hal yang begitu melelahkan batinnya untuk bisa mempertahankan kebahagiaan di antara mereka. Aku obati luka kamu dulu, Saki. Ucap Safira yang sudah masuk ke kamar Dipta yang memang tidak tertutup sempurna. Saki menghapus air matanya dan memilih untuk beranjak duduk. Tatapannya tetap nanar, dia melihat Safira yang sebelumnya sudah menerima keadaannya. "Mbak, apa perasaan kamu setelah mendengar rekaman itu?" Tanya Saki membuat Safira menatap lekat pada Saki. "Terlalu mengejutkan. Aku tidak mengenal baik dirimu, kita hanya pernah berinteraksi beberapa kali, dan dari interaksi itu Aku pikir kamu bukan orang yang seperti itu." Ucap Safira yang entah mengapa membuat Saki merasakan sedikit kelegaan itu. Tapi ucapan kamu dalam rekaman itu sangat menyakitkan, sangat mengerikan dan sangat angkuh. Kamu seperti wanita licik yang berbahaya, jika itu benar. Aku kasihan pada Dipta. Dia pria yang sangat baik, peduli dan mencintai kamu dengan begitu besar. Aku yang mendengarnya saja merasa sangat sakit hati, apalagi Dipta. Ucap Safira melanjutkan dan itu membuat Saki menahan napasnya dan menggigit bibirnya. Apa yang dikatakan Safira adalah kebenaran. Apakah Mbak percaya aku memang memiliki motif seperti dalam rekaman itu? Tanya Saki menggigit lidahnya setelah mengajukan pertanyaan itu, hatinya terus menghantarkan sesak yang menyiksanya begitu menyakitkan. Aku tidak tahu, ungkap Safira dengan nada jujur, membuat Saki menarik napasnya panjang dan mengangguk. Memang lebih mudah mempercayai bukti yang sudah ada daripada mendengar pembelaan seseorang kan? Dan Saki sangat memahami itu. Aku obati luka kamu dulu, ucap Safira membuat Saki langsung menggeleng. Aku bisa melakukannya sendiri, Mbak. Terima kasih ya, ucap Saki mengambil kotak P3K itu dari tangan Safira. Mbak boleh meninggalkanku sendirian. Ucap Saki lagi membuat Safira menghela napasnya panjang dan mengangguk. Saki memilih beranjak dari sana, dia ingin menunggu Dipta selesai bicara dengan Mama Laras dan menjelaskan semuanya. Ternyata mereka berbicara juga di lantai atas, hanya berbeda satu kamar dari kamar Dipta, dan itu terlihat semakin jelas karena pintunya tidak tertutup sempurna. Saki berdiri di samping pintu, bisa mendengar dengan jelas isakan Mama Laras yang begitu memilukan. Isakan kekecewaan, kesedihan dan ketakutan jika putranya memilih jalan yang salah, jalan yang membawa putranya itu pada derita. Memikirkan itu membuat Saki membekap mulutnya untuk meredakan isak tangisnya. Apalagi yang membuat kamu ragu? Dipta, tolong Mama, berpisahlah dengan wanita murahan itu. Mama mencintai kamu, Mama tidak ingin kamu menderita. Kamu mungkin sudah terlalu bodoh karena cinta, dan Mama ingin menyelamatkan kamu. Mama Laras terus meracau dengan nada yang tersengal-sengal, namun Saki belum mendengar sepatah kata pun dari Dipta, seperti pria itu membiarkan mamanya mengeluarkan semua keluh kesahnya dulu. Atau mungkin Dipta juga sedang memikirkan semua ucapan mamanya untuk berpisah darinya. Pemikiran yang muncul di kepalanya itu membuat Saki menekan dadanya dengan kuat juga membekap mulutnya lebih kuat. Kamu sudah mendengar rekaman itu kan, tak?
Dia benar-benar hanya ingin memanfaatkan kamu. Nada. Suaranya bahkan sangat angkuh dan dia tidak akan pernah melepaskan kamu. Karena kamu adalah harta karun untuknya. Bagaimana mungkin kamu membiarkan seorang wanita parasit tetap menempel di hidup kamu? Sadar Dipta. Sadar. Teriak Mama Laras lagi. Saki mengintip sedikit, Dipta sedang berjongkok di depan Mama Laras yang duduk di sisi ranjang. Kamu sangat sulit melepaskannya bahkan setelah kamu tahu bagaimana buruknya wanita yang tidak ada harga dirinya itu. Dipta masih diam, tangannya menggenggam erat tangan mamanya. Saki yang melihat itu jantungnya terasa diremat, melihat betapa tersiksanya Dipta, sungguh Saki tidak sanggup melihatnya. Dia memilih kembali menyandarkan tubuhnya di dinding dan berhenti melihat, rasanya tidak sanggup. Mama benar-benar sudah tidak sanggup lagi melihatnya atau menerimanya, Dipta. Kamu harus memilih di antara kami. Kamu pilih Mama atau wanita murahan itu. Jika kamu tetap memilihnya, jangan berharap kamu bisa melihat Mama lagi. Kalimat itu sangat menohok hati Saki, dia kembali memberanikan diri untuk melihat. Tatapan Dipta begitu tersiksa juga terkejut sama sepertinya, mungkin tidak pernah menyangka mamanya akan memberikan pilihan seperti itu. Mama, hanya itu yang diucapkan oleh Dipta dan langsung membawa Mama Laras ke dalam pelukannya. Saki tidak tahu apa yang akan dipilih oleh Dipta, dia juga tidak sanggup untuk mendengarnya, apapun pilihan Dipta tetap akan menyakiti mereka berdua. Sungguh, Saki begitu lelah dengan semuanya. Dia memilih menyingkir dari sana, hatinya sudah berdarah-darah, tubuhnya begitu tersiksa oleh rasa lelah batin yang membuatnya hilang arah. Kenapa meraih bahagianya dengan Dipta harus begitu berliku seperti ini? Saki menuruni tangga dengan langkah yang gontai, dia bahkan bertumpu pada railing tangga saat sesak di D.A. terus menghantamnya. Rumah terasa begitu sepi, Saki tidak tahu di mana orang-orang berada. Namun langkahnya terhenti saat dia melihat dewa yang menatapnya dengan tatapan yang membuat Saki gemetar. Selama ini dia tidak pernah berinteraksi dengan dewa, baru kali ini dia berhadapan dengan pria itu, dan entah kenapa tatapan dewa membuat tubuh Saki menciut. Oh, jadi ini wanita murahan yang hanya ingin memanfaatkan adik iparku. Sudah sejauh apa kamu mendapat keuntungan dari Dipta? Dewa tahu-tahu merangsek maju, dengan berani menyentuh dagu Saki dan membuat Saki langsung menepisnya dan memundurkan tubuhnya, namun dia justru terantuk oleh anak tangga terakhir. Tapi bagaimana ini? Rencana busuk kamu sudah ketahuan. Sebentar lagi pasti akan diusir oleh keluarga ini. Tapi kamu sudah mengambil banyak keuntungan dari adik iparku. Pasti adik iparku itu tidak mengambil keuntungan apapun dari kamu. Tatapan dewa semakin mengerikan dengan kilat gairah yang membuat tubuh Saki gemetar. Jadi aku yang akan mengambil keuntungan mewakili Dipta. Ucap dewa lalu menarik tangan Saki dengan kasar untuk mengikutinya. Mas Dewa, lepas. Apa yang kamu lakukan? Teriak Saki mencoba memberontak, namun dewa langsung membungkam mulut Saki dan menarik Saki masuk ke salah satu kamar yang Saki tidak tahu itu kamar siapa, entah kamar tamu atau malah kamar pria itu dengan Erina. Kamu tidak bisa teriak. Kamar ini kedap suara. Seringaian dewa semakin terlihat mengerikan dengan tatapan penuh nafsu yang saat ini terlihat jelas. Pria itu langsung mendorong Saki ke ranjang, dia melonggarkan dasinya lalu membuka kancing kemejanya. Ketakutan semakin menyelimuti hati Saki, dia beringsut di ranjang hingga menabrak kepala ranjang dengan tatapan dewa yang semakin nyalang penuh nafsu. Saki menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang berkaca-kaca, sungguh dia tidak pernah menyangka hari ini akan berakhir seperti ini, setelah mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Mama Laras, raut sedih Dipta yang begitu dalam namun Saki tidak bisa mengartikannya, bagaimana permintaan Mama Laras pada Dipta yang begitu menyakitkan, dan kini dia berakhir diseret ke kamar oleh pria yang begitu bernafsu padanya, di kamar yang kedap suara dan kemungkinan besar pertolongan tidak akan dia dapatkan. Sungguh, dia lelah dengan semua masalah rumah tangga yang membelenggunya. If you want to support today's live, chickens for the gift goal. If we hit our goal, we are going to the tombs.